Masih ada waktu? 1 menit lagi ya. Bismillah. Ustaz, saya pernah mendengar kalau kita sesama manusia meminta maaf hanya ketika melakukan kesalahan saja, mohon ampunan, minta maaf, hakikatnya hanya kepada Allah. Ya. Tobat nasuha dan berniat untuk tidak mengulanginya. Apakah bulan Ramadan ini dijadikan untuk meminta maaf kepada sesama manusia itu diperbolehkan atau bagaimana? Maaf itu bukan hanya Ramadan, setiap waktu. Ya. Kita keluarkan dalilnya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Posisi di mushaf standar paling kanan sebelah atas. Ya. Saya bacakan ayatnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bergegaslah. Ya, segerakan, jangan tunda. Bergegaslah. Ya. Jadi ada sara'a, ada sa'a, itu beda. Ya. Misal, Anda yang laki-laki Jumatan, besok kita Jumatan ya. Quran surah ke-62 Jumu'ah ayat Al-Jumu'ah ayat ke-9, paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati li yaumil jumu'ati fas'au. Ya. Di situ fas'au diterjemahkan apa? Bersegeralah, ya. Jika disuruh untuk menunaikan salat Jumat, bersegeralah, bergegaslah. Nah, ini ada ayat Quran surah 3 Ali Imran 133 bunyinya wasari'u, diterjemahkan dengan yang sama dan bersegeralah. Apa bedanya? Kalau fas'au dalam konteks Jumat itu artinya bersegera tapi dengan persiapan. Ya, Anda mandi dulu. Jadi kalau sudah tahu hari Jumat, 10:30 sudah siap-siap. Kalau nggak sempat pulang mandi, kenakan pakaian terbaik. Ibu bantu suaminya. Ya, siapkan pakaiannya. Ya, Masya Allah. Ketemu orang pakai jas, ketemu Allah biasa saja. Ya, gunakan minyak wanginya, kenakan yang terbaik. Sampaikan, Pak, doakan kami sekeluarga ya. Di antara duduknya khatib dengan naik lagi khutbah 1-2, ada doa yang sangat terijabah. Titip doa untuk anak-anak kita. Si sulung sedang ujian. Macam-macam. Dikompak di situ dalam kebaikan. Ya. Tapi kalau wasari'u itu artinya kerjakan, bergegas dan nggak perlu siap-siap. Ya, bahkan berpikir pun nggak usah lah, seketika tunaikan. Ya. Di antara yang harus Anda segerakan tanpa persiapan itu beristighfar, memohon ampunan, termasuk ketika punya salah pada orang lain. Kata Allah, bergegas lakukan. Ya, jadi maaf ya, kalau Anda punya kesalahan siang, jangan menunggu malam untuk tobat. Khawatirnya begitu baru direncanakan, sore meninggal. Ya, segerakan. Jadi sifat itu segerakan. Jadi kalau Anda punya salah sebelum Ramadan, jangan tunggu Ramadan. Karena khawatir malaikat maut datang duluan. Ayo pulang yuk, tapi kamu belum minta maaf, ayo. Dan bahaya kan kalau begitu tuh. Hati-hati. Ya, jadi gak usah tunggu Ramadan. Nah, kalau sekarang Anda sadar saat di Ramadan punya salah pada orang, segera minta maaf sekarang. Segera. Ya. Bukankah di situ disebutkan, ya wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ada orang yang seringkali memohon ampunan kepada Allah, mengevaluasi dirinya, kemudian dia bisa masuk surga seluas langit dan bumi. Ya. Ada seorang sahabat hidup di zaman Nabi. Di hadis riwayat di Musannaf Abdul Razzaq, riwayat Imam Malik, nomor hadis 20.559. Ya. Kalau Anda punya kitabnya, jilid yang ke-11, halaman 187. Dari Anas bin Malik. Mungkin di cetakan yang lain bisa berbeda. Ya. Ini yang kami temukan. Saya bacakan hadisnya. Ya. Satu kali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama sahabat di Masjid An-Nabawi. Ya. Tiba-tiba beliau berkata begini. Kata Anas bin Malik, fa idza yaqul, tiba-tiba berkata, sayatlu' alaikumul ana min hadzal fajj rajulun min ahlil jannah. Akan nampak pada kita, pada kalian sekarang di pintu yang ini seorang lelaki ahli surga. Fa idza rajulun min ansarin, tiba-tiba yang masuk seorang lelaki kalangan Ansar. Tamtasifu lihiyatuhu min atharil wudu, janggutnya masih basah dengan air wudu. Tangan kirinya pegang sandal, masuk mengucapkan salam. 3 kali diulang-ulang, 3 hari berturut-turut orang itu saja yang masuk. Abdullah bin Amr bin As tiba-tiba mengikuti orang itu, menginap di rumahnya sampai 3 malam. Disaksikan malam pertama tahajudnya biasa saja, tidak bangun dia, tidak serajin yang lain. Bacaan Qurannya tidak sebaik Abdullah bin Mas'ud. Ya, besoknya hari ketiga dia tidak puasa, tidak seperti yang lain. Ketika akan ditinggalkan bertanya, Anda sih punya amalan apa? Sampai disanjung oleh Nabi ya, sebagai ahli surga. Lihat dengan tawadhunya orang ini berkata, ma illa kama ra'ait. Saya tidak punya amalan istimewa kecuali seperti yang Anda lihat. Illa, kecuali saya hanya membiasakan sebelum saya tidur di malam hari, saya biasakan memohon kepada Allah untuk menghilangkan sifat iri hati dalam diri saya pada nikmat yang Allah berikan pada orang lain dan memaafkan kesalahan orang yang punya salah pada saya. Anda bisa bayangkan. Ya, ibadah biasa saja, tapi sholat juga, puasa, cuma nggak terlalu sering. Hanya punya keistimewaan menghilangkan sifat iri hati pada orang dan memaafkan kesalahan orang. Kata Nabi, ahli surga itu, ahli surga. Ya. Maka coba kita cek sampai hari ini.
Ya, kira-kira jangan-jangan ibadah ritualnya rajin, sholatnya bagus, puasanya Masya Allah, tapi dengan orang tua belum baik, dengan tetangga belum baik, bahkan di rumah belum baik, kan? Ada celah pada orang lain, ada kata-kata yang belum dengan kelembutan, kan tidak masuk akal. Orang sholat semakin jadi keras, ya, lisannya semakin kacau, itu tidak bagus. Ya, orang ibadah itu pasti lebih lembut, lebih baik, tipikalnya baik. Ya, coba dicek. Jangan-jangan kita diberikan kesempatan untuk mengevaluasi itu. Makanya kalimat Qur'annya la'allakum tattaqun. Ingat, ini saya berikan satu informasi ya. Kalimat takwanya ini diungkapkan dengan kata tattaqun. Terulang sebanyak 19 kali di Quran. Ya. Semoga dengan puasa itu orang-orang puasa bisa takwa. Takwa itu semua kalimatnya terulang 115 kali di Quran. Umumnya terbagi dua. Satu berbentuk ibadah ritual. Ya. Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 4 itu. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa amalannya muttaqin itu? Bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik ya wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Rajin salat, rajin baca Quran, rajin infak. Jadi kita saat puasa dilatih itu. Baik, yang kedua, takwa kedua itu bentuknya itu hubungan muamalah, hubungan sosial, hablum minan nas. Tadi yang saya jabarkan di Ali Imran 133 sampai 134. Ini dua yang dilatih. Makanya saat kita puasa, kita diminta oleh Allah melalui hadis qudsi di lisan Nabi, yatruku ta'amahu wa syahwatahu, kata Nabi, fala yarfuth wa la yajhal, jangan mencela orang, jangan berkata kotor, tahan nafsu, jangan diprovokasi, gitu kan? Tahan ini. Nah, yang paling menarik, siapa yang berhasil puasanya? Kata Quran tattaqun. Tattaqun itu bentuk fi'il mudhari. Kalau dalam bahasa Inggris punya 3 makna, ya present, continuous, dan future. Di present ketika dia puasa. Ya, ada orang yang rajin puasa, rajin sholat, rajin baca Quran, rajin infak, rajin ngasih orang bukaan, takjil, yang rajin ngasih sedekah macam-macam saat puasa. Tapi apakah berhasil puasanya? Belum tentu. Belum tentu. Allah ingin melihat, continuous gak? Continue gak? Besoknya bagaimana? Jangan-jangan malam pertama penuh, selanjutnya mulai turun. Kata orang ada kemajuan, sapnya maju. Ya? Arti ada yang tidak sempurna. Baik, tidak sempurna. Termasuk future. Setelah Ramadan. Jadi kalau Anda ingin mengukur kesempurnaan ibadah puasa, nanti setelah Ramadan, bukan sekarang. Kalau sekarang yang lain juga bisa ikutan. Yang nggak pernah ke masjid bisa ke masjid. Yang tidak baca Quran, jarang baca Quran, bisa, Masya Allah, bisa khatam itu. Ya, bisa 1 juz per malam. Nanti setelah Ramadan, kelihatan nggak? Makanya tattaqun. Dan Allah bisa menutup ayat ini langsung dengan mengatakan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum tattaqun, bisa begitu. Tapi ternyata diawali dengan kata la'allakum. Terulang 68 kali dalam Al-Quran. La'allakum. Itu harfut taraji. Huruf yang menunjukkan pada harapan yang bisa diraih hanya dengan kesungguhan. Artinya seakan-akan Allah memberi kesan tidak semua orang puasa bisa takwa. Kecuali yang serius. Yang sungguh-sungguh. Maka ada tersisa hamparan waktu bagi kita untuk serius yang meningkatkan ibadah kita di bulan ini. Barangkali ini kesempatan terakhir kita untuk puasa. Kita tidak pernah tahu kapan kita pulang. Katalah maksimalkan.